Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil amin al-hadi lis-siratil mustaqim wad-da'i ila dinil qawim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka maqsudi a'tini kajian kita hari ini surah Al-Baqarah ayat 140. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu 'amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Am taquluna, atau apakah kalian berkata, inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan Nabi Ismail, wa Ishaq, dan Ishaq, wa Ya'qub, dan Nabi Ya'qub, wal asbaq, dan keturunan-keturunannya, kanu, nyata-nyata mereka itu hudan, adalah orang Yahudi, au nasoro, atau orang Nasrani. Kul, katakan olehmu wahai Muhammad, antum a'lamu amillah, apakah kamu yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Wa man, dan barang siapa, adzlamu, zalim itu man, siapa yang lebih zalim? Wa man, dan siapa adzlamu yang lebih zalim, mimman, dari orang-orang katama yang telah menyembunyikan syahadat atau kesaksian, indahu minallah, pada mereka dari Allah Subhanahu. Wa ma, dan tidaklah apa siapa Allah itu bighafilin amma ta'malun, lengah terhadap apa-apa yang kalian lakukan. Jamaah sekalian, pada pertemuan sebelumnya ayat 139 ayat 139
dinyatakan bahwa kul atuhajjunana fillah, apakah kamu mau mengajak kepada kami, katakan oleh Muhammad, apakah kalian ini wahai Yahudi Nasrani atuhajjunana fillah, apakah kalian mau berdebat dengan kami? Ada yang mengatakan al-ikhtisam, mau berselisih, bertentangan dengan kami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sudah jelas kalau memang kami hidup mengakui Allah sebagai Tuhannya, berarti Allah itu Tuhan kita. Kenapa mesti berdebat juga kalau memang sama-sama gitu ya. Dan seterusnya ya, dan sama-sama lana a'maluna walakum a'mal. Ya sudah, kalau kalian, untuk kalian, kamu jangan menganggap bahwa karena kamu jadi orang Yahudi dan Nasrani lalu kemudian merasa aman. Tidak, manusia itu ditentukan segala sesuatunya di hadapan Allah oleh amalnya, oleh keikhlasannya, oleh tauhidnya, bukan karena dia menjadi siapa, bagian dari keturunan siapa, bukan. Wa nahnu lahu mukhlisun, sedangkan kami mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, amal semata-mata karenanya, karena itulah kami beribadah. Dan itu ya, kita ibadah hari itu kan, bukan karena beda sama orang, bukan karena siapa-siapa. Karena memang kami bertuhan kepada Allah. Kita mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Itu kira-kira aspek munasabah, korelasi hubungan timbal balik antara ayat sebelumnya dengan ayat yang sekarang. Baik, tafsirannya seperti apa? Saya ngambil sehingga saya dapat itu tafsir dekat dari dia para guru. Jamaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kalian sekarang mau berkata juga? Mau berkata juga bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya itu, apakah kamu sekarang mau mengatakan Yahudi atau Nasrani? Jadi am itu amillah, am taqulun, am sebagian am itu menunjukkan bahwa ataukah, atau berarti kalau dalam ayat diawali dengan am itu tidak bisa terlepas dari pembicaraan sebelumnya. Kan kalau ataukah, atau tidak mungkin langsung ataukah, itu berarti sudah ada kalimat sebelumnya. Itu oleh para ulama dari sisi bahasa, kata am itu menunjukkan kalimat apa namanya, menunjukkan mutasil, menghubungkan berita sebelumnya atau pembicaraan sebelumnya dengan berita atau pembicaraan berikutnya. Tapi kata para ulama, am ini adalah di mana al-inkar, inkar. Ataukah itu kan? Yaitu sebagai bantahan sebenarnya. Ataukah kalian akan berkata juga bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan asbab itu Yahudi dan Nasrani? Kan nggak mungkin. Dulu kita sudah membahas bahwa Yahudi itu kan nama orang asalnya. Salah satu putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Yahudi itu kan datangnya belakangan. Ibrahim punya anak dua, Ismail dan Ishak, yang sering disebutkan dalam Al-Quran itu. Dari Ishak punya anak namanya Yakub. Dari Yakub punya anak 12, salah satunya Yahuda. Jadi belakangan.
Apa mungkin kakek, coba keturunan ke atas berapa? Dari Yahuda ke Yakub ke Ishak ke Ismail, 4 keturunan ke bawah. Kalau Yahudi itu dicetuskan dengan segala ajaran yang mendukasi mereka oleh namanya Yahuda, mungkin nggak bapaknya, kakeknya yang sudah meninggal itu ikuti agama dia? Nggak mungkin. Ya kalau di atasnya itu Yahudi, baru kemudian di bawahnya bisa mengklaim. Kalau dia kan, ya apa namanya, Ibrahim alaihissalam, Ismail, Ishak, Yakub, ya ini kan datang sebelum mereka yang mengklaim Yahudi. Nggak mungkin lah mereka yang mulia-mulia ini, Ibrahim dan sampai ke Yakub itu mengikuti agama cucunya, anaknya. Nggak mungkin, karena itu belum muncul pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, pada masa Nabi Ishak, pada masa Nabi Yakub belum muncul. Apakah kalian akan mengatakan itu? Karena mereka juga mengklaim bahwa Ibrahim itu adalah Yahudi. Makanya dia dalam Al-Quran, maka Ibrahimu Yahudiyyan wa la Nasraniyyan walakin hanifan musliman. Kata Al-Quran, tidaklah sama sekali Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani, tetapi Ibrahim itu adalah hanifan musliman, orang yang beragama tegak lurus dengan tauhid, musliman. Ibrahim itu seorang yang muslim, kayak kita muslim. Nah itu ya. Jadi bagaimana mungkin bisa diklaim ke atasnya gitu. Misalnya saya punya keturunan dari sini, ya. Kita juga nggak pernah ketemu. Kita katakan bahwa keturunan, kalau namanya kakek nenek saya itu adalah mengikuti agama saya, mengikuti cara hidup saya. Kalau kita mengikuti mereka, iya. Kalau mereka mengikuti mungkin. Nah ini bantahan dari Allah. Amtakuluna, apakah kalian akan mengatakan juga bahwa Ibrahim, Ismail, dan Ishak, Yakub dan yang dia ketua asbab keturunan-keturunannya, ya kan nanti dari keturunan Yakub itu ada namanya Nabi Yusuf kan, ada belakangnya dari Musa, ada Nabi Daud, ada Nabi setelah itu Nabi Sulaiman, kemudian ada Ilyas, ada Ilyasa, ada Yahya, ada Isa, baru ada Muhammad. Itu disebut asbab. Asbab itu keturunan. Walaupun ada orang Arab yang mengatakan bahwa kata asbab itu kalau dalam konteks bahasa Arab itu seperti apa namanya, kabilah. Tapi pada umumnya ulama mengatakan bahwa asbab itu adalah keturunan atau anak cucunya ke bawah, disebut asbab. Nah kita baru punya asbab baru bapak-bapak ya, baru 2 paling kita ke bawahnya, anak dan cucu. Udah punya buyut? Yang di sini? Udah. Di bawah buyut apa? Anak, cucu, buyut, canggah, terus bulu-bulu siur, besarnya 2, beberapa bagaimana. Nah itu dalam bahasa disebut al-asbab. Sintul itu turunan. Kalau zamannya asbab, karena orangnya banyak. Ya. Wal asbab dan asbab kanu, ya. Mereka itu disebutkan tadi dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam sampai keturunannya. Kamu akan mengatakan juga bahwa mereka itu adalah Yahudi atau Nasrani. Ya, jadi ini adalah bantahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, disebutkan bahwa dalam beberapa ayat, amtaduna ya masyarul al-kitab bi anna haula'i rusul. Rusula, ya, afadahum kanu Yahudan aw Nasara. Bahkan kami mengatakan, mentaduna, mengklaim, wahai ahli kitab, apakah mereka para rasul-rasul sebelumnya kalian katakan juga sebagai Yahudi dan Nasara?
Karena memang mereka sudah mengatakan demikian. A'antum a'lamu amillah, apakah kalian yang lebih tahu tentang seperti apa keagamannya Nabi Ibrahim dan seterusnya itu, atau Allahkah yang lebih tahu? Allah menyatakan demikian karena memang keberadaan nabi-nabi yang disebutkan tadi dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebenarnya sudah disebutkan dalam kitab Taurat dan kitab Injil itu begitu. Artinya mereka itu muslim, artinya mereka itu bertauhid, artinya mereka itu sholat, zakat, puasa, haji, semuanya. Semuanya mereka itu sudah lakukan seperti apa kita lakukan. Dan itu ada dalam kitab mereka, kitab Taurat dan seterusnya itu. Taurat, Zabur, dan Injil. Kalau Taurat kepada Nabi Musa, kalau Zabur zaman Nabi Daud belakangan kan. Jadi Nabi Daud di bawahnya ada Nabi Ishak, ya, ada Nabi bawahnya Nabi Ilyasa, ya Ilyas, Yasa, Yahya, kemudian Isa, ya. Itu semuanya adalah asbab keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka disebutkan di dalam kitab-kitab mereka itu, ya seperti Taurat, Zabur, dan Injil itu bahwa mereka itu adalah orang-orang yang hanifah muslim, tegak agamanya itu dengan tauhid, muslimah, seorang muslim artinya hidupnya yang berserah diri kepada Allah. Jadi muslim itu adalah dari kata aslam. Aslama yuslimu islaman bahwa muslim. Aslama orang yang sudah berserah diri. Ia selalu berserah diri dan akan terus berserah diri. Aslama yuslimu. Yuslim itu berserah diri sedang dan akan terus berserah diri. Islaman, nah, agama yang di dalamnya mengatur tentang bagaimana kita berserah diri kepada Allah. Agama itu pokoknya ada berapa ajaran agama kita itu? Pokoknya kan cuma 3 sebenarnya ajaran pokok kita. Dalam sebuah hadis yang panjang disebutkan begini. Senanya ini umat, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itulah rajulun syaridu baini siyar wa syaridu syawal syari wa la yura alaihi atharu sarfa wa la ya'rifu minna ahadun wa jalasa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sandar batina wa ru'aka wa yada ilayhi wa qala ya Muhammad akhirni al-Islam. Qala al-Islamu an tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sunaka. Hanya itu harus. Terus kita yang kenal Islam. Yang ketiga ditanya Pak Birni anil ihsan. Dijawab Nabi al-ihsan mengkabulullah karena kata roh wa ilam takum karo fa inahu yaraka. Qala fahbirni mata sa'ah, beritakan kepada kami kapan terjadinya kiamat. Qala mas'ul anha bi'alam minas sa'il, dan menjawab bahwa yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, tidak tahu lah bahasa. Fahbirni an amma rohiyah, kalau kamu tidak tahu kapan terjadinya, lalu beritakanlah kepada kami ciri atau tanda-tanda sama mau kiamat seperti apa. Kiamat kubur itu saya. 2 kata Nabi. Antal dalam matur bataha wa antal kufatal urata la'ala ya'asya yatatawaluna fil dunia. Itu orang setelah bertanya pergi ya saja. Nabi bertanya kepada Umar, ya Umar, atanti manisa'il. Wahai Umar, tahu nggak tahu siapa yang bertanya itu? Qala Allah Rasulullah alam, kata Umar, Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala huwa Jibril atakum li'u'allimukum minakum. Dia itu Jibril mengajar datang kepada kalian untuk mengajari pokok-pokok agama dan Islam. Cuma 3, 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan.
Yang pokoknya agama ketiga. Itu semua dari zaman Nabi Adam sampai kepada kita sekarang yang pokok itu tiga. Islam itu berbicara tentang ibadah-ibadah yang dohiriyah, syahadat, sholat, zakat, puasa, kan ucapan itu kelihatan dohir semuanya. Iman itu berbicara tentang keyakinan yang sifatnya abstrak, yang ada di dalam hati, beriman kepada Allah dan seterusnya, kan? Imanlah yang benar. Kemudian tidak cukup dalam agama itu hanya bicara ibadah dohiriyah, hanya bicara tentang keyakinan, tetapi juga bagaimana ihsan. Ihsan itu dari kata hasan. Apa hasan itu? Ya. Kalau orang habis ngomong bapak-bapak, ya sekarang buat hasan, Pak. Terima kasih. Ada bicara dengan baik, hasan. Kalau hasan lebih baik. Hasan itu baik, hasan dibaik. Ahsana yusinu ihsan, bahwa muhsin, ada istilah ihsan. Jadi ihsan itu bagaimana orang mempoles keyakinan ibadah-ibadah dohiriyah itu dengan melakukan cara-cara yang terbaik, sehingga ihsan itu disebut lebih kepada persoalan etika. Ya kayak kita sholat, sholat ihsan. Sholat itu, saya tanya nih Bapak, aurat laki-laki itu apa saja batasannya? Auratul muslim ma baina surratihi wa rukbatihi. Aurat laki-laki itu adalah antara pusar dan lututnya. Jadi kalau lagi sholat ada bolong, yang sudah rokok, ya bolong, kan? Ya, terus kelihatan dengan bolong itu kulit, maka tidak sah sholatnya. Pasti tidak sah, dipastikan tidak sah. Syarat sah sholat itu adalah satu aurat tertutup. Nah, bahwa aurat kita itu sah sholatnya selama tertutup auratnya dan rukun-rukunnya dilakukan, dilaksanakan baik, selama badannya tertutup antara pusar dengan lutut, selesai. Kalau begitu, kalau orang sholat pakai kaos oblong saja dan pakai celana pendek yang menutup dengkul, sah nggak sholatnya? Pantas nggak? Nah, itu ihsan. Itu ihsan di situ. Pantas apa enggak? Kan nggak pantas. Makanya perlu ihsan di sini. Karena kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kita nggak malu? Kalau kita mau banyak orang yang oleh kita dianggap dihormati, yang kita harus beretika dengan baik, nanti nggak marah gitu. Kecuali kalau sedang olahraga, Pak. Siapa yang beritahu saya? Siapa ya? Yang di sana, yang di atas tempat renang. Iya, saya suka renang di sini, Pak. Di atas ini, seminggu sekali lah. Nah, saya cuma jalan aja kiri karena depan itu terkait dengan syarat wujud. Ya, nah itu etika. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana ibadah dilakukan secara hukum, ya, bagaimana keyakinan kita juga harus lurus, tapi bagaimana kemudian dihiasi dengan hal-hal yang baik. Itulah akhlak. Yang kemudian dikembangkan akhlak itu menjadi sebuah kajian besar, namanya tasawuf. Dan betul Pak Ketua, sekarang ini ya kita sudah tua-tua ini harus mulai berbicara tentang tasawuf. Ihya Ulumuddin itu pasti harus dibaca. Ya, cuma Ihya Ulumuddin itu sebaiknya yang ajarnya sudah sepuh, gitu kan. Kalau saya masih muda, Pak, baru 12 tahun ya. Iya, perasaan gitu. Yang sudah tidak lagi banyak disibukkan dengan urusan dunia. Ya, kalau saya mau ngajak ke sana, ngajak ke sini, walaupun ajarnya agama, saya nggak pernah ngajak politik, Pak, nggak ngerti, apalagi ekonomi. Kalau nggak ngerti, diam, gue soalnya komentar, kalau nggak ngerti, ya, gitu ya. Ya.
Ya, jadi Bapak sekalian, pokok-pokok ajaran agama itu, yang prinsipnya, yang basicnya itu, semua dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu yang pokok. Nah, di situ nanti ada sedikit perbedaan tentang teknis, karena situasi yang berbeda. Ya. Zaman Nabi Adam alaihissalam menikah dengan saudara kandung tidak masalah. Karena mau nikah dengan siapa lagi waktu begitu aja, kecuali dengan namanya nikah dengan manusia. Nah itu teknis lah, ya teknis. Belum terus itu berkembang setelah umatnya banyak, maka tidak boleh lagi kita menikah seperti itu dengan saudara. Yang dibolehkan itu mungkin dengan sepupu dibolehkan, sepupu itu boleh, dan itu boleh mahal. Nah itu ya, sholatnya juga dulu itu macam-macam. Ada yang ruku saja, saya baca dalam sebuah kitab ternyata Rehus Sholat, sejarah sholat. Ada yang mengatakan situ bahwa sholat di zaman terdahulu itu tidak persis sama dengan kita bacaannya. Jadi ada ruku, ada sujudnya, ya. Bacaannya itu juga berkembang, ya. Jadi barulah zaman Nabi Muhammad, sholat itu seperti yang kita lakukan. Sholat itu pun diatur oleh fikih, ya. Bapak sekalian, misalnya ini boleh pasti apa ya? Sholat itu makmum tidak boleh takbir sebelum imam selesai membaca huruf ro pada kata akbar. Allahu Akbar. Nah, roh yang terbaca baru makmum boleh takbir. Nah itu rinciannya beda. Kenapa? Karena imam itu baru dinyatakan sudah mulai sholat ketika sudah takbiratul ihram. Kan sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya takbir itu harus terbaca Allahu Akbar, baru kalau mau pakai usholi, baru kalau mau takbir juga setelah itu terbaca. Berbeda dengan takbir berikutnya. Kan takbir ada berapa? Takbiratul ihram dan takbiratul intiqal. Takbir perubahan atau perpindahan dari satu rukun ke rukun lain. Jadi kan nggak mesti sampai selesai dulu baru kita ruku. Selama kita tidak mendahului saja, aman sudah. Jadi sekarang itu ada fenomenanya, saya lihat di masing-masing komplek pada khususnya. Jadi kalau ruku imam, kalau imam itu sujud, kalau belum sujud pada berdiri, nah salah itu. Kan sudah di dalam sholat selama tidak mendahului, gitu ya. Halo? Iya. Beda dengan takbiratul ihram. Iya. Ini jadi ada fenomena, maksudnya saya juga maksudnya harus ada komparasi pemikiran bahwa bukan itu saja yang benar itu. Karena nanti jadi klaim ya, yang berarti yang begitu tuh. Selesai imam yang sujud dulu, ya baru kita Allah masih berdiri ya, tidak mesti begitu. Ya, jadi ada fenomena seperti itu. Nah, ya mas sekalian, kan rincian-rinciannya tidak disebutkan di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam hadis juga beragam. Makanya itu nanti di dalam, makanya saya bilang mengajari hadis juga, mengajar hadis itu harus tahu ilmu hadis. Ada yang namanya hadis mutaba'ah, ada yang namanya hadis syawahid. Itu mutabak itu kadang-kadang hadis itu, mutabak itu yang saling mengikuti satu hadis sama hadis itu saling melengkapi. Tidak bisa kita hanya mengklaim satu hadis saja, perlu baca tugasnya ini. Di dalam hadis misalnya ya, itu ada namanya mutabak syawahid. Misalnya mencuci jilatan anjing itu dalam sebuah hadis cukup dibasuh 7 kali.
Tidak disebutkan dengan apa. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan bahwa salah satu basuhan itu harus dengan tanah. Itu hadisnya berbeda, tidak harus itu saja, dilengkapi oleh hadis ini. Nah, salah satunya itu yang keberapa? Nah, itu kan beragam tuh. Ya, ada yang ke-8 atau yang ke-7. Kan itu 7 konsilusan al-Mahron, basuhlah 7 kali. Ada harusnya masjid itu muslim. Nanti dia dilengkapi bahwa 7 kali itu dengan tanah. Apakah ke-7-nya atau 7 plus 1 8? Nah, itu beragam kan? Nah, kemudian apakah setiap basuhan itu bagaimana? Falyurik maka setiap satu basuhan buang, setiap basuhan buang, kan begitu tuh. Kalau kita tidak membaca komparasinya, maka akan repot kalau memahami satu hadis saja. Seperti isbal saja kan? Apa isbal itu? Memakai celana ya tidak melewati mata kaki. Itu kan hadisnya beragam. Manjaro saubahu kan hadisnya. Siapa yang menjulurkan pakaiannya tahta ka'bahi di bawah kedua mata kakinya fafinnari maka di neraka. Kalau itu hadisnya itu saja yang dibaca, maka akan mengatakan waduh kamu di neraka walaupun rajin ibadah. Karena apa? Karena pakaiannya menjulur di bawah mata kaki. Dan itu harus dipelajari apa sebabnya Rasul mengatakan demikian, kan panjang tuh. Seorang sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, saya tidak bisa begitu, pasti harus menjulur terus. Apa kata Nabi? Innaka lasrafanta dalika li khuyala. Boleh kamu ini wahai Abu Bakar, karena engkau memakai pakaian yang melewati batas mata kaki itu bukan karena sombong. Jadi ilah hukumnya sombong. Karena orang Arab itu dulu di zaman jahiliyah ini, orang kaya itu tidak boleh sama dengan orang miskin. Orang miskin tidak boleh sama dengan orang kaya pakaiannya. Kalau orang kaya boleh menyengat, pakaian itu bisa digebukin lah, bisa dipukul. Kok kamu berdibarinya apa pakai baju seperti orang kaya? Karena ada semacam itu tuh zaman dulu itu. Nah itu ya, Islam hadir dengan ajaran yang sangat egaliter. Inna akramakum indallahi ketakwaan saya membedakan, bukan berdasarkan status sosial, bukan berdasarkan kemampuan ekonomi. Makanya dilarang kata Rasulullah kalau begitu semua mukaya miskin tidak boleh ada pakaian yang melewati batas mata kaki. Karena itu kesombongan. Pertanyaan sekarang, kalau itu pendekatannya kan memang ada pendekatan kesakofah ya budaya. Apakah budaya kita itu kalau pakaian lewat mata kaki sombong bukan? Nah, bukan. Nah nyatanya Abu Bakar boleh kan? Karena Nabi tahu persis seperti apa imannya Abu Bakar, Umar, Utsman, apalagi sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Ali dan seterusnya. Orang-orang yang diketahui betul Rasulullah imannya kayak apa. Mereka bisa mengorbankan segala-galanya demi agama, demi iman, demi tauhid. Sudah. Menurut saya itu komparasi terus benar. Banyak orang mengajari hadis misalnya tidak paham ilmu hadis. Itu bagaimana? Hadis doib itu macam-macamnya hadis doib itu pada zaman dulu itu sampai ada 500 jenis hadis doib. 500 jenis hadis doib, seluruh. Nah sekarang kira-kira yang populer itu di kalangan para peneliti hadis ada sekitar 27 jenis hadis doib. Kalau kita kan tahunya hadis doib, saya pernah ditanya begitu. Emang hadis doib itu apa sebenarnya? Bergantung. Hadis yang lemah itu kira-kira seperti apa? Cekat mereka bisa jawab. Iya. Dengan repot kalau begitu. Generalisir. Jadi harus rinci agama itu. Yang kembali bertanya ya bahwa agama kita itu dari zaman dulu yang pokoknya menyangkut iman, Islam,
ihsan, etika, adab dan sebagainya. Itu agama kita tuh begitu. Tidak berubah yang prinsip itu. Ya, nah sekarang ini kalau iman Islam banyak menjadi perhatian, tapi ihsannya kurang. Ihsan kurang, etika itu sekarang kurang. Baik etika kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, kepada sesama makhluk, kan sekarang udah pudar. Kalau dia namanya bocah anak muda sekarang, orang itu seperti ini, gimana ini? Bagi tangan kiri, ketok dengan itu harus aja itu. Ya, ya kembali ini karena saya bicara ya konteks ini, saya tambahkan sedikit bahwa pertama kita ini harus bersyukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmat Allah itu. Coba baca surat Yunus surat ke-10 ayat 58 ayat itu apa? Ya baca. Ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, karena karunia Allah dan karena rahmat Allah, maka harusnya mereka itu selalu bergembira senang dengan karunia dan rahmat Allah. Sekarang Nabi itu rahmat Allah bukan? Rahmat Allah, karunia Allah terbesar. Gak mungkin secara logika ya, kalau Nabi Muhammad tidak muncul, agama sebelum itu sudah ada tahrif dan tabdil, sudah belok dan diganti agama dalamnya yang diganti. Kalau Allah tidak mengutus baginda Rasul seperti apa sekarang agama? Tidak mungkin kita seperti sekarang ini. Jadi karunia terbesar itu adalah kehadiran Rasulullah. Kemudian menjadi kita mendapatkan iman Islam. Nah, karena itu maka kata Al-Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 58 itu, kalian perlu senang. Ekspresi senang itu kemudian macam-macam wujudnya. Sehingga orang dulu itu ya pertama kali diadakan acara maulid itu ya sejarahnya panjang terkait dengan keterpurukan umat Islam saat itu. Ya kalau bulan maulid itu sekarang 12 itu dipasang lampu-lampu jalan di mana-mana mengingatkan orang nih maulid gak ada hadir Rasulullah. Tapi itu sejarahnya umat Islam drop hedonis, ukuran yang materi, perang dari perang ke perang kalah terus. Nah, soal bencana Ayub itu mempunyai inisiatif harus dibangkitkan. Bagaimana bicara? Harus diceritakan tentang perjuangan Rasulullah. Seperti apa? Itulah cara begitu Pak. Bercerita tentang sejarah. Apa yang salah? Nabi juga pernah mau tidak mesti. Ya Rasulullah ini suka yang manis. Saya katakan saya betul yang muslim. Ya Rasulullah kenapa ini selalu berpuasa pada hari ini? Daka yaun wulidtu fi, pada hari itu saya dilahirkan. Sebagai wujud syukur kepada Allah dilahirkan di dunia, Nabi puasa. Nah, pada waktu seperti itulah sudah ada petunjuk-petunjuk isyarat-isyarat bagaimana menyikapi kelahiran. Rasa syukur. Kan ibadah itu sebagai orang yang syukur kita kepada Allah. Begitu. Ya. Ya kalau tidak sedang begini apa yang sering menjalankan yang jangan ambil lah gitu ya. Ya betul kan? Gak apa-apa kalau tidak sedang ya silakan aja itu lah. Tapi Anda jangan mengganggu orang yang sedang baca rawih. Bacalah sholawat yang banyak. Ya orang sudah bicara sekian. Nabi itu tidak membatasi jumlah sholawat. Harus sekian enggak. Bahwa baca sholawat itu ada yang mengatakan harus 400. Harus 4.444, kan itu berdasarkan pengalaman-pengalaman spiritual saja. Ada orang yang setelah membaca dengan khusyuk sebagai cinta kepada Rasulullah dan keluarganya, bacakanlah sholawat. Setelah baca 400 kali sholawat, kok ada sesuatu yang beda dalam dirinya. Nah itu pengalaman-pengalaman itu dosis lah rasanya dokter itu ya. Kalau orang kasih obat ke orang yang sakit, beda-beda nggak kira-kira obatnya? Satu tergantung obatnya, sakitnya, yang kedua kira-kira
Dosisnya beda nggak? Beda kan? Makanya saya suka dihukum berat darahnya berapa, gitu ya. Itu dosis. Itu bukan perintah Rasulullah kalau berubah itu harus 3 kali sehari, enggak. Ya tergantung malam. Nah itu Pak ya sekalian. Nah, jadi Rasulullah itu diturunkan dia sebagai rahmat. Kita syukuri, senang. Ya, diingatkan kembali muncullah begitu kira-kira apa namanya pemikiran para ulama bagaimana menghadirkan kembali rasa cinta kepada Rasulullah, bagaimana sulitnya Rasulullah berjuang untuk agama seperti apa dulu. Jamaah sekalian, antum a'lamu amillah, ay hal antum a'lamu bidiyanati amillah. Apakah kamu yang tahu tentang agama-agama dari Ibrahim sampai Nabi Isa? Apakah kamu yang tahu atau Allah yang tahu? Sejarah itu kan bisa kabur, betul nggak? Sekarang aja ada tulis ulang sejarah kita ya, agak ramai itu diperdebatkan, ya, dan sebagainya. Sejarahnya banyak yang dibelokkan, kenapa? Karena ada kepentingan, ya. Coy, konflik of interest. Karena ada kepentingan pribadi, dibelokkan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka ada kitab suci yang dibelokkan juga namanya Tahrif wa Tabdil. Nah, kalau sudah begitu bicara tentang sejarah, siapa Ibrahim, siapa Ismail dan seterusnya, seperti apa keyakinannya? Kata Allah, antum a'lamu amillah, hal antum a'lamu bidiyanati amillah. Apakah kalian wahai Yahudi dan Nasrani lebih tahu tentang agama mereka? Amillah, Allah yang lebih tahu. Pasti Allah yang tahu. Ya Allah yang tahu. Allah itu Maha mengetahui. Bukan hanya yang zahir kita, tapi apa yang ada dalam hati kita saja Allah tahu. Apalagi itu persoalan sejarah yang sudah muncul, sangat tahu. Ya, bahkan amalia kita juga nanti akan diberikan lagi oleh semua dari yang ditulis. Makanya kita itu punya sekretaris Pak, sekurang-kurangnya 2 sekretaris yang berkat dengan kita. Ya kemanapun ini setia itu, yaitu malaikat Raqib Atid. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang meluncur dari mulut kita. Ini saya ngomongin. Tidak ada satu kata pun yang meluncur dari mulut kita kecuali semua tercatat rapi. Dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oh, berani ngomong yang beres. Apakah itu tidak ada konsekuensinya? Ada konsekuensinya. Ada akibatnya kayak. In kana khair wa khair wa in kana syarr fa syarr. Kalau baik akan berdampak baik, kalau buruk akan berdampak buruk. Ya. Ai hal antum a'lamu bidiyanati amillah. Apakah kamu yang lebih tahu tentang agama-agama mereka, rasul-rasul tadi, atau Allah yang tahu? Ya. Wa qad syahidallahu lahum bimillat Islam. Allah itu sudah tahu ya. Syahidah itu menyaksikan. Bedakan menyaksikan dengan tahu. Halo? Bedakan menyaksikan dengan tahu. Bobotnya yang mana yang membuat? Menyaksikan. Kalau tahu kan bisa saja kabar burung kan? Di Solo tadi ada sesuatu. Oh iya, diceritakan lagi tadi di Solo ada sesuatu. Padahal dia lihat. Tapi kalau dia beda lagi Pak. Kalau namanya syahid itu menyaksikan, mengetahui, merasakan kan begitu. Yang tahu itu Allah tuh kalau tahu yang tentang itu, ya kan gitu ya. Jadi syahadah itu kesaksian bagi kita. Ya saya pernah bertanya kalau tidak salah. Kita pernah nggak bersyahadat di hadapan Allah? Kalau syahadat itu artinya menyaksikan, kita pernah menyaksikan Allah? Tidak, kata kita bahagia. Bapak baca surat Al-A'raf ayat 172. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum.
qalu bala syahidna. Jamaah sekalian, sebagian penafsir ulama itu mengatakan semua manusia ruhnya pada waktu itu sudah berjanji kepada Allah, sudah berhadapan kita dengan Allah kata itu. Wasyhadahu, dan kami dan siapa saksikan kepada mereka, kepada kita, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Oh, semua itu di alam ruh mereka menjawab, termasuk kita sudah menjawab, bala, tentu saja ya. Jadi kalau pertanyaan alas, alaisa atau alastu, maka jawabannya bukan apa, bukankah, pastinya itu jawabannya kita. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu saya baca dalam tafsirnya, masya Allah. Ruh kita itu Pak, ruh kita itu diibaratkan oleh Rasulullah. Ini sekedar untuk memudahkan pemahaman. Kadang-kadang agama itu perkara-perkara yang gaib itu diilustrasikan seperti yang zahir. Ya, surga itu kata Rasulullah tidak bisa dilihat, tidak bisa dibayang-bayang, diimajinasikan dalam pikiran, tidak bisa. Tetapi gambarannya dalam Al-Quran, ya. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, digambarkan dalam hadis itu untuk memudahkan pemahaman. Begitu ya Mas. Nah, di dalam hadis-hadis itu digambarkan bahwa ruh itu Pak, ya, keluar dari Adam alaihissalam dan satu riwayat. Semua ruh itu kan kita akan keluar semuanya, kita itu sumbernya dari situ. Ruh itu seperti debu-debu yang sangat halus turun. Ada yang bercahaya, ada yang hitam, ada yang kelabu. Ruh kita ada yang mana? Digambarkan oleh para sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah bahwa ternyata yang seperti cahaya itu yang imannya oke, mantap. Yang abu-abu, yang iman dan bisa bermaksiat, bisa joget-joget di depan orang. Bisa nyawer, tidak seperti haji. Ada yang begitu ya kita? Ada ya. Ada yang hitam, gelap. Nah itu yang tidak ada imannya. Itu semua kita sudah ditanya oleh Allah. Ada studi rumahku. Nah kita itu, oh bangga wasyahid. Iya ya Rasul, kami bersyahadat. Sebenarnya kita itu, ya kalau konteksnya ayat ini, ya karena konteks iman kita sudah bersyahadat, bersaksi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya persoalannya kita itu lupa. Coba ingat enggak? Jangan begitu yang sifatnya gaib, ya samia mughayyabat. Orang kita yang sudah jadi badan keluar dari perut mak kita nggak tahu. Tahu nggak sekarang? Pikir-pikir seperti apa kita keluar? Nggak ada yang tahu. Ya, kalau kita tidak mendengar cerita begini begitu kata saudara kita, kata ibu kita seperti apa kemudian dilahirkan, bagaimana bapak-bapak begitu, mungkin kita tidak percaya. Masa sih seperti itu, sebesar yang bisa keluar dari sekecil itu, misalnya gitu, maaf ya, masa begitu, tidak percaya. Apalagi persoalan gaib, makanya agar orang itu tidak lupa terhadap perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diturunkanlah Nabi dan Rasul. Salah satu fungsinya adalah mengingatkan kembali mereka. Kalau begitu sudah berjanji sama Allah untuk menjadi orang Islam, kenapa kamu? Nah, begitu. Qad syahidallahu lahum bimillat Islam, Allah telah mengetahui terhadap para nabi dan nabi terdahulu dengan agama Islam. Allah tahu. Kamu tidak tahu, kamu juga enggak, cuma katanya. Kenapa? Karena kita sudah dibelokkan. Wa bi ra'yihim ya minal yahudiyyati wal nasraniyah. Dan pikiran-pikiran kalian itu, ya, wahai Yahudi dan Nasrani, Allah juga tahu apa yang kalian pikirkan. Allah juga tahu apa yang sedang dipikirkan oleh kita sekarang. Tahu tidak? Saya sebutkan di sini.
Ya, jangankan orang terlalu hanya dalam hati juga kali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu mengatakan Ibrahim itu Yahudi dan Nasrani? Maka Ibrahim Yahudi wa Nasrani walakin kana hanifan muslim. Fa kaifa tazhamuna annahum ala dinikum? Bagaimana kamu bisa mengklaim bahwa agama mereka itu adalah agama yang kamu yakini sekarang? Beda, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man adzlamu mimman katama syahadatan indahu min Allah. Siapa orang yang paling zalim? Zalim itu apa artinya? Kata ma itu menyembunyikan. Zalim itu apa zalim itu? Wa man adzlamu itu ya isim takdir artinya yang paling zalim. Siapa lagi yang paling zalim? Itu yang adzlam. Ya, adzlam itu nanti ada yang merupakan fi'il mudhari. Ya. Nah ini isim takdir. Siapa yang? Ya, jangan ikut ganteng, ajmal lebih ganteng. Ya, itu ada isim takdir. Dalam bahasa Inggris namanya apa? Superlatif. Siapa yang pintar bahasa Inggris? Ya, good, better, best. Gitu kan ya? Good, better, best. Nah itu base-nya itu namanya isim takdir. Wa man adzlam mimman kata syahadatan indahu Allah. Siapa orang yang paling lebih zalim dari orang yang menyembunyikan kesaksian? Ya mas sekalian, kata zalim itu asalnya zulm itu artinya gelap. Misalnya begini, Damaris. Man kasura dohikatuhu zulmun fi qalbihi. Siapa orang yang sering tertawa terbahak-bahak, maka dia akan gelap hatinya. Zulmun, gelap. Rasulullah suka tertawa. Rasulullah itu yang paling banyak tersenyum. Kalau kita kan lupa, mengganggu orang gak ada urusan. Ya sering kali ya kita ketemu di luar ruang publik ya. Ruang yang bisa dinikmati oleh semua orang. Kadang-kadang orang tertawa seenaknya aja. Siapa itu tidak kelihatan itu. Bodoh apa, orang mau apa, ini kita dia tertawa lepas. Enggak. Jangan begitu. Kalau ada sesuatu yang buruk, kita dalam satu tidak boleh dikatakan secara vulgar dikatakan buruk. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul. Itu orang perutnya gemuk amat ya. Kira-kira kalau orang dengar senang nggak itu orangnya dengar? Itu orang hidupnya pesek amat ya. Kira-kira orang dengar senang nggak Pak? Halo, Ibu. Tidak boleh Pak. Al-Quran mengatakan la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul. Allah itu tidak suka kalau orang bicara belak-belakan. Kalau bahasa betul apa nyablak ya? Ya vulgar begitu. Ya, kamu kenapa bego amat? Tidak tahu bego ditanyain lagi. Nah itu ya, jangan sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Islam itu mengajarkan begitu. Sampaikan, makanya begini kan. Jangan salah paham dalam dakwah itu. Qulil haqqo walau kana murran, katakanlah yang hak itu walaupun pahit. Kan gitu ya? Itu artinya disampaikan bukan dengan cara yang pahit, bahwa itu pahit rasanya, tapi jangan disampaikan dengan cara yang pahit. Saya pernah mendengar orang, ada orang yang meyakini bahwa warisan itu harus sama laki-laki dengan perempuan. Ya kan nggak boleh. Apakah saya mengatakan bego jadi orang? Nggak boleh sama laki-laki dengan perempuan itu bakal perempuan, boleh kok orang begitu? Nggak boleh. Bapak Ibu, terima kasih sudah punya pemikiran seperti itu, menunjukkan bahwa itu cerdas seperti itu. Kan gitu ya. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, kita harus taat diatur oleh Allah. Orang Islam itu orang yang taat diatur dengan aturan Allah, menyerahkan diri. Jadi Islam, Bapak, laki-laki itu beda dengan perempuan. Lirijal mislu hajjatun saya.
laki-laki itu 2 kali lipat perempuan kalau di dalam ulis syariah. Enak kira-kira. Coba dulu, kamu belum benar sama Quran. Dia orang. Nah itu kan, sampaikanlah yang hak itu walaupun bagi dia, oh jadi begitu ya. Jadi tadinya berharap sama, jadi beda kan. Itu baik rasanya. Sampaikan, tapi dengan cara yang baik itu. Bolehlah hak, walaupun karena buruk katakanlah, sampaikanlah yang hak itu hak. Walaupun yang buruk, walaupun terasa pahit, tapi cara penyampaiannya jangan pahit-pahit amat, gitu kan. Apalagi berdarah-darah. Jadi saya itu melihat itu, apa suatu luar biasa. Gak ada sumpah serapah. Apalagi makan-makanan. Itu dosa, itu benar-benar ajaran Islam. Dosa. Bahwa kita menyampaikan usulan dia dibenarkan, tapi kemudian kalau menjadi menghalangi orang banyak, merusak fasilitas umum, bahasanya sudah bahasa ragungan. Oh, ya Allah, ada yang berundung, ada yang begini, yang begini. Sebenarnya anaknya dari mana itu? Nah itu Pak, sekarang itu sudah ada apa namanya ya hal seperti itu. Waman adzlam mimman katama syahadatan indahu. Siapa ini? Jadi kalau itu berkata dolim itu artinya gelap, gelap gulita. Ya, bukan jolim. Sekarang itu kan ustaz-ustaz juga mohon maaf maknanya. Kadang-kadang kalau berdoanya, kalau doanya menggunakan ayat kan harus betul. Robbana jolamna anfusana. Oh, ini jolam. Emang huruf dha itu keluarnya dari mana? Kan makhraj dari sifat seperti itu apalagi kalau doanya Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina, itu kan keluar semua. Junub itu beda dengan dzunub. Ya, tahu dzunub? Kalau dzunub itu kalau junub. Halo, kalau junub apa? Nah, tahu kan? Kenapa di doanya Rabbana faghfir lana dzunubana? Harusnya dzunubana. Ya, bukan jolamna. Huruf dal, huruf jim, huruf zai, huruf apa, huruf dha itu beda bunyinya. Zal, ja, ya, jim, zai, dha itu beda. Ya. Nah sekarang begitu. Ya. Ya, bacanya begitu masih berani mengeluarkan fatwa lagi. La ahada Allah mimman ahfa wa katama. Tidak ada yang paling gelap gulita, tidak ada yang paling zalim ya daripada orang yang menyembunyikan kesaksian yang benar. Ya, ma'isamal apa yang diliput yang ada di dalamnya di ayat Taurat wal Injil ya. Tentang ayat-ayat Allah dalam Taurat dan Injil, minal bisyarati bi Rasulillah, dari kata bisyarah. Bisyarah itu kabar gembira. Kalau kita kajian bulan itu namanya bisyarah. Berapa bisyarah saya bulan ini? Bisyarah itu artinya gajian, karena kalau orang gajian biasanya senang ya. Betul nggak? Pasti. Ya. Tenang, mungkin walaupun cuma pakai wartawan, ya riba tidak lagi karena bayar kredit yang belum selesai. Itu ya, bisyarah, ya. Dari kata basyar juga. Ya, siapa yang lebih parah lagi kezalimannya daripada orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Taurat, di dalam Injil, termasuk di dalamnya kabar gembira tentang akan hadirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itulah mereka yang paling zalim, yang menyembunyikan itu. Mereka itu tahu. Ya. Itu kata Rasul, kata Al-Quran, ya. Waman azal mimman kata syahadatan indahu minallah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah itu sungguh tidak pernah lengah dari apa yang pernah atau sedang kalian lakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh kita itu tidak akan lengah, semua diperhatikan oleh Allah, bahkan ke dalam hati kita diperhatikan, dan itu juga ada judul pencatatnya malaikat raqib atid. Tulisan-tulisan itu nanti akan ditimbang
berat mana dan sebagainya, nah itu akan dibeberkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Bukankah Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya? Tidak bisa pakai pengacara di sana. Ya, tidak bisa sogok menyogok hukumannya sekian, karena demikian banyak jadi sekian, sogok hakimnya, sogok jaksanya dan sebagainya. Akhirnya menjadi kabur dari sana. Tidak bisa. Di sana kita punya zolim kepada kucing aja dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang demikian surat Al-Baqarah ayat 190 ya. Oke ya. Sekarang demikian ya, sudah terlalu panjang. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.